Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam hijau, salam sehat untuk semua para sahabatku di sana. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Tani Pemula. Saat ini cuaca sangat sejuk sekali ya. Barusan diguyur hujan dan hujannya sudah reda dan cuaca sangat segar sekali. Mungkin hari ini saya tidak terlalu banyak kegiatan untuk perawatan durian ini, dan mungkin sekarang saya hanya akan melihat kondisi-kondisi tanaman durian saya setelah berhari-hari diguyur hujan. Dan saat ini sebenarnya waktu sudah sangat siang ya. Udah menunjukkan pukul 13. Tapi cuacanya sangat sejuk seperti kelihatan pagi hari. Buat sahabatku di sana, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Selanjutnya kita lihat kondisi durian-durian saya setelah berhari-hari diguyur hujan, dan terlihat tanaman-tanamannya sangat segar-segar sekali ya. Nah, ini dia kondisi musangking sekarang mau menginjak usia 9 bulan, dan alhamdulillah posisi atau kondisi daunnya sangat segar, masih ada titik-titik air hujan di sini, dan ini trubus yang mulai dewasa. Setelah dewasa kembali dia trubus. Dan ini ada, sepertinya ada penyakitnya juga ini. Ada yang kelihatan daun, ada yang gosong, ada yang gosong-gosong daunnya. Nah, mungkin kena hama orang ya, yang jelas orang ini, orangnya ada di sini tuh. Nah, ini posisi orangnya ada. Nah, ini dia yang menyebabkan daun gosong. Nah, terbang dia ke daun yang lain, dan orang ini belum saya semprot lagi. Setelah 1 minggu kemarin saya semprot, belum saya semprot lagi. Dan ini juga tuh ada daun gosong juga, ada daun gosong juga. Nah, ini mungkin yang diakibatkan oleh orang tadi ya. Tapi untuk kondisi keseluruhannya sih ini termasuk segar ya,
gas. Dan rata-rata ini pertumbuhannya lumayan pesat juga. Ini udah melebihi tinggi saya ya, melebihi tinggi saya. Ini sekitar mungkin udah 170 up tingginya, 170 up. Untuk musangking ini kelihatan lumayan cepat juga tingginya. Ini tahu ini ada putih-putih, tapi bukan bentuk buah ya. Baik sahabat, sebenarnya durian saya ada juga yang pertumbuhannya lambat. Ini musangking juga, ini pertumbuhannya lumayan juga, termasuk sama yang barusan, lumayan. Ini ada sekitar 160 sentian ada. Dan yang jelas saya punya yang ketinggalan sahabat. Nah, ini dia. Ini bawor. Bawor. Ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, kamera saya terjatuh sahabat oleh angin yang agak lumayan. Nah, ini bawor. Bawor ini sebenarnya waktu penanamannya yang paling pertama ya. Cuman penanaman paling pertama juga tingginya ini, tinggi tanam waktu itu sekitar 50 cm ya. 50 cm. Cuman ya pertumbuhannya ini yang paling lambat. Ini mungkin tingginya sekitar sekitar 70 sentian lah ini. Jadi aduh, luka sahabat. Akhirnya dia terluka. Ya, akhirnya dia terluka, tertiban. Anginnya cukup lumayan. Nah, hanya ini saja yang sepertinya ada masalah, dan kelihatannya juga daunnya juga tidak terlalu sehat ya. Ada kuning-kuning juga, tapi dia masih terus terubus. Sementara ini udah perlakuannya sama ya, untuk perawatannya seperti biasa, pemupukan, fungisida, insektisida, ganda sil daun. Cuman ya ini bawor agak lambat. Untuk media tanam ini busutnya udah saya ratakan ya, karena hujannya udah deras, udah saya ratakan. Dan mungkin ini yang harus saya pelajari lagi, harus saya cari tahu lagi penyebabnya kenapa. Mungkin dari tanah juga kemungkinan ada yang tidak tahu, pH-nya tidak sesuai mungkin ya, saya kurang hafal. Tapi
Yang jelas ini masih terubus terus, cuman pertumbuhannya lambat. Baik sahabat, untuk bawor yang ketinggalan pertumbuhannya kita tinggalkan dulu. Kita akan sepil. Yang berikutnya adalah ini durian montong ya. Ini kelihatannya seger sekali ya pertumbuhannya ya. Terubus, daun-daun yang terubus dewasanya udah segar-segar sekali. Dan sangat rimbun, terubusnya terus keluar. Baik, selanjutnya kita ada, ini masih banyak pohon nanas ya. Pohon nanas tuh masih berbuah, terus sedang berbuah. Sebenarnya ini terlalu dekat, harus diangkat. Cuman ya, ini durian lokal. Ini durian lokal, pertumbuhannya juga bagus, segar, cukup mengembirakan juga ya. Ini pertumbuhannya luar biasa ini, lokal. Tinggiannya juga sudah di atas ketinggian saya, dengan cabang-cabang yang 4 penjuru, bagus. Dan ini masih dipenuhi nanas ya. Mungkin pelan-pelan ini nanas-nanas ini akan diangkat juga ya, karena terlalu rimbun. Dan saya akan melihat durian lokal yang satunya lagi. Nah, ini yang satunya lagi, kelihatannya ini juga ada masalah ini, seperti ada serangan buat klorofil daunnya ya. Tuh, ada agak kuning dan ada titik-titik. Ini bukan variegata ini. Ini kalau durian variegata ini berarti luar biasa ini. Ini lokal juga, lokal Cengal, tapi sebenarnya ini tadinya V. Ada 2 cabang. 3 cabang malah. Cuman saya udah, yang satu udah saya buang karena tingginya yang 2 cabang ini sama. Ini udah saya potong dari sini ya. Dari awal udah saya potong. Tapi tidak apa-apa, ini tetap perlakuannya sama ya. Saya masih obati, pengkocoran juga sama, tapi dia masih sangat bagus ya untuk terubusnya ya. Masih banyak terubusnya, masih terus terubus. Cuman ya begitu terubus daunnya kelihatan kuning, titik-titik kuning terutama, seperti gangguan pada kloropil. Itulah klorofil daun. Aduh. Ini nanas masih sangat banyak ya sahabat. Nanasnya masih
berbuah. Ini masih muda, masih muda. Nanas lumayan sih buat bikin asinan. Nah ini yang udah pernah saya bahas di video sebelumnya yang mengalami kuning daun. Ini kondisinya udah bagus ya, udah sehat dengan trubus-trubusnya yang cukup segar trubusnya, dan trubus dewasanya udah bagus-bagus, dan terus tumbuh tunas air juga. Nah, udah tumbuh tunas air. Nah, bagus, alhamdulillah ini udah sembuh dari penyakit kuning daun, titik kuning daun. Selanjutnya kita akan melihat bawor. Nah ini bawor. Nah ini bawor juga. Nah ini pertumbuhannya alhamdulillah lumayan bagus ini. Cuman ya ini sebenarnya saya ingin memotong cabang-cabang V-nya yang ini, cuman karena umurnya belum setahun, jadi saya belum beranikan dulu. Takutnya kejadian seperti bawor yang satunya lagi, ketika umur 7 bulan itu ranting-ranting yang paling bawah yang dekat tanah itu saya potong, dan takutnya mengakibatkan dia stres. Kembali kita lihat duri hitam. Ini duri hitam. Duri hitam perkembangannya untuk pertumbuhan daun ini cukup bagus ya. Normal, hijau, segar, dengan tumbuh trubus lagi, dan trubus lagi. Nah, ini mungkin bekas gigitan belalang ya. Nih, trubus bawor dengan banyak dahan bingung nanti kalau pruningnya mana yang harus saya buang. Dari bawah udah 3 cabang, mungkin nanti kalau udah setahun mungkin ada yang bakal saya potong 2 cabang untuk pertumbuhan selanjutnya, supaya dia ke atasnya 1 cabang. Itu kondisi duri hitam yang satu. Kemudian kita akan melihat kondisi duri hitam yang kedua. Nah ini kondisi duri hitam. Ini ketinggiannya 1,5 meter up nih ya, dari penanaman sama semua di bawah 1 meter ya, di bawah 1 meter. Rata-rata saya tanam di bawah 1 meter, 0,5 meter up, di bawah 1 meter ya kalau seingat saya itu. Ini lidihnya udah sangat ketinggalan jauh ya, lidihnya. Baik sahabat, itu aja mungkin. Sementara yang baby masih
dalam pemantauan, sementara baby masih dalam pemantauan ya. Yang di bawah ini ada tiga baby tuh, bawor dan musangking. Baik sahabat, mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Tidak banyak yang saya lakukan untuk kegiatan hari ini, hanya melihat-lihat kondisi tanaman durian saya, yang alhamdulillah ini kalau dilihat dari keseluruhan pertumbuhannya, walaupun saya pemula, alhamdulillah pertumbuhannya masih dikategorikan cukup normal. Baik sahabat, sampai di sini video saya. Semoga ada manfaatnya. Salam sehat, salam sejahtera, salam lestari dari saya, petani pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.